Pak ini partainya apa? Gerindra. Gubernur Kaltim? Gerindra. Pak Kodari? Belum. Ketika di Unhan itu waktu Menhan itu merumuskan rumah-rumah tradisional untuk termasuknya di Jakarta loh. Nah, rumah panggung itu ada dua kualifikasi ternyata. Yang pertama, rumah panggung untuk di daerah rawan banjir. Nah, rawan banjir kita tidak bisa menjamin banjir itu nggak ada. Walaupun saluran sudah rapi semua, kemudian pendangkalan sudah selesai, sampah udah bersih, potensi banjir tetap ada. Kenapa? Karena rawa-rawa sudah berubah jadi rumah, gitu loh. Nah, sehingga diperlukan rumah panggung menurut saya di beberapa daerah yang rawan. Kemudian yang kedua, jalur rumah panggung itu diperlukan di daerah pegunungan karena rawan gempa. Rawan gempa, dia memiliki ketahanan pada gempa. Karena di Jawa Barat hari ini beberapa rumah yang longsor di daerah pegunungan dan menimbulkan korban jiwa itu rata-rata rumah beton. Di kaki-kaki bukit itu rumah beton. Nah, kita mengkonsepkan kembali rumah panggung di situ. Jadi sebenarnya rumah panggung itu dua-duanya berfungsi. Oleh Presiden Prabowo waktu beliau menjadi Menteri Pertahanan, beliau yang saya tahu ya, mudah-mudahan angkanya nggak salah, ya membangun itu 200 rumah panggung di Muara Angke. Di Muara Angke. Wartawan Jakarta nggak tahu. Muara Angke. Nah, jadi beliau itu udah ngasih contoh sama saya sebagai Menteri Perumahan. Ya. Jadi rumah panggung, ya ada rumah apung juga. Ada rumah panggung, ada rumah apung. Ya. Nanti bulan depan saya undang. Karena sekarang sudah ada CSR yang jalan 2 bulan 3 bulan ini dari Harum Energi, ya. Kenapa? Karena masih ada warga yang belum dapat, dilengkapi lah ini kan. Nanti bulan depan saya undang. Kalau undang Pak Sigit ya, teman-teman media pada saat menyerahkan kepada rakyat. Nanti saya sebagai menterinya ya enak, orang bosnya udah ngajarin yang benar kan, tinggal saya terusin aja. Gitu. Seperti FLPP ya, FLPP rumah subsidi itu sangat diminati. Kenapa? Karena ya bank senang buktinya kredit macetnya rendah ya Pak ya, kredit macetnya rendah ya. Pengembang juga cukup mengemari itu kan, ya. Dan masyarakat membutuhkan kan gitu. Itu pada zaman Presiden SBY, menterinya dikata Pak Soeharto ya. Nah, jadi saya sebagai menteri belajar dari Pak Prabowo negarawan. Kalau yang bagus dari pemerintahan sebelumnya, saya lanjutkan. Kan gitu, Pak Prabowo juga begitu kan, apa yang dimulai kan ini semua pembangunan berkesinambungan. Semua presiden punya jasa dalam membangun bangsa ini. Jadi apa yang bagus dalam pemerintahan sebelumnya kita lanjutkan. Contoh tadi rumah subsidi itu zaman Pak SBY, ya menterinya Pak Harso, yang bagus kita lanjutkan, kita perbesar. Nah, begitu saya pikir contoh-contoh baik dari Pak Prabowo menjadi negarawan. Ya kita contoh aja lah, gitu. Udah bener kok itu semua. Jadi begitu teman-teman apa yang saya mau sampaikan. Ada Bupati, Wali Kota, ada yang mau sampaikan? Pak Tri? Ya ini beda-beda ini partainya tapi bisa bersatu sih. Ya, kau Pak ini partainya apa? Gerindra. Kau Bupati Subang? Kau boleh? Bupati Subang, partainya apa? Sekarang? Ya. Partainya. Partainya sekarang. Gerindra. Bupati Purwakarta. Gerindra. Nah itu. Gusman. Nah itu beda-beda. Roland. Nah itu Pak Iso. Nah Pak Wali Kota Bekasi. PDI Perjuangan. Pak Wakil Gubernur Kaltim. Gerindra. Pak Kodari? Belum. Makanya jangan konsultan. Gitu ya. Sama kan bagus ya. Kalau Pak Sekda harus profesional. Pak Sekjen juga ya. Nggak boleh ya. Oh bukan Sekda sekarang. Oh iya. Senopati Agung. Harus sih. Pak. Petarung.